musim hujan itu apa fungisida yang bagus itu kita pakai yang ada kontak dan sistemiknya. Itu kalau nggak ada sistemik kurang kuat misalnya, jadi kita harus berani di formulasi fungisida kontak sistemik. Kaya mulai ditelepon yangi kati belanja terus ini entek meniri entek terus ini entek ngene yangi ais diruti ae Weh, waduh, ayane durung laut iki. weh siki kok seneng ini gak kae iki. Masih patenge. Iki semule ya. Mulai iki. Wah, Ini ndeleng tanduran kentang seperti ini ya seneng memang. iya Nggak mau itu. pulang. Enggak mau pulang kita sampai sore-sore ini sampai jam 5 pulangnya. Tadi saya kira ini tanaman tomat, saya sampai heran lihat kok tinggi sekali. Ternyata kentang. Iya, ini kemarin kan nyoba itu kentang. Ini yang ngomong-ngomong jenis- bibit apa ini ya? Ini jenis granola L yang kembang ya, LK tapi nggak kembang, nggak jadi kembangnya. Ini kan ada yang ini jadi apa? Gronongnya itu. Gronongnya jadi. Oh. Ada banyak yang nggak jadi, cuma beberapa itu yang jadi gronongnya. Ngomong-ngomong tadi anu apa? Tomat. Ya, ngerabu tomatnya. Ngerabu tomat tuh, ya. ngerabu tomatnya. Jadi itu. Aduh, ini kalau kentang seperti ini kayaknya pengen saya tanam. Ya itu. Terus Jadi- kemarin gimana pengolahannya, sama ya? Untuk pengolahannya saya menggunakan biasalah pakai Pakai traktor, penghematan. pakai traktor ya. Ya benar. Pertama pakai traktor, terus setelah itu kita untuk Tanamnya gimana tuh? Pakai apa? Pakai patar katanya, ada yang patar, ada yang dilari apa digulut itu kan Apa itu? kalau penanaman ada yang di itu ya, dilari itu ya. Oh, dilari itu. Ada yang ada yang dipatar ada sini. Ya kita dilari. Oh, pakai yang dilari. Kami dilari gitu. Baru setelah itu kita kasih apa untuk pupuk dasarnya, kita siapkan pupuk kandang sama dibilang pupuk kandang bukan ya, kemarin ini saya Pakai apa pakai itu? komposnya Kompos apa itu? jamur itu loh. Oh, Komposnya jamur yang dibuang sama jamur apa nih? Jamur kancing. Itu itu kan bisa dipakai. bisa itu, tapi jangan langsung dipakai. Heeh. Tapi mari harus ada perlakuan khusus. Jadi seperti kayak diberi semacam di fermentasi. seperti fermentasi, karena memang kalau kandungan dari pupuk dari jamur itu kan masih tidak sesuai kalau langsung dianu kan masih Dipakai. panas. Oh iya, Langsung panas, terus kandungan beberapa ada semacam bakteri yang tidak Yang tidak bagus menguntungkan lah. untuk tanaman. Jadi harus gitu. melalui proses fermentasi seperti fermentasi gitulah. Berarti bisa ringan ini Ya biaya. ringan biayanya kita, hasilnya itu bisa ringan. Terus hasilnya ya kemarin masih ketir-ketir, takutnya beberapa orang kan bilang wah ini masih kalau pupuk Bukan jarang kandang yang pakai, Mas. itu kan banyak formalinnya misalnya Ah, bapak iya. itu terus banyak yang rusak anunya ke tanam. Terus ternyata setelah dicoba sendiri hasilnya Seperti juga ini. bagus Oh, gitu. bagus, ya. Terus untuk pupuk dasar kita pakai NPK seperti biasa lah, Oh, seperti umumnya pada seperti umumnya. umumnya. Terus untuk kapur kemarin nggak diberi kapur karena dari pH ini masih sekitar 6 lah. Oh, 6 diukur masih bagus pH-nya. bagus, masih kalau misalnya di bawah 5 Harus atau di- 5,5 itu udah kasih kapur udah untuk Oh gitu, Tuh. kalau pH-nya normal berarti tidak perlu pakai dolomit juga ya. kalau pemakaian dolomit itu tergantung dari pH tanah. Kalau Oh. pH tanah sesuai ya nggak usah dolomit, nggak apa-apa. Iya. Terus kalau jarak tanamnya ini berapa? Kalau jarak tanam, Ya. ini jarak tanam sekitar 75 kalau ini.
Tapi kalau ya memang idealnya sekitar 75 sampai 80 gantung. Ini kan musim hujan. Tapi kalau musim kemarau bisa lebih rapat apa gimana? Bisa lebih rapat. Cuma kalau lebih rapat itu ada kendalanya di pas buat gulutan seperti ini. Kalau terlalu iya. rapat kan Susah juga malah ya. ruang kentangnya itu kan sedikit gulutannya malah kecil gitu kan. Jadi Ruang umbinya ruang semakin umbinya malah kecil. semakin kecil. Jadi idealnya itu antara 70 sampai 80 lah. Gitu. Kita pakai tengah-tengah, pakai 75 jarak tanamnya. Terus setelah itu masalah Kalau pengobatannya? pestisida. Ya. Ya, untuk pestisida ini kan musim kemarau. Kita yang paling banyak habisnya itu dari funginya, fungisida. Fungisida. Jadi kalau kemarau musim hujan itu fungisida yang bagus itu kita pakai yang ada kontak dan sistemiknya. Itu kalau nggak ada sistemik kurang kuat misalnya, jadi kita harus berani di formulasi fungisida kontak sistemik. Nah, kalau kontak biasanya konstan, misalnya untuk 1 drum itu ya kita pakai setengah kilo misalnya ya. Setengah kilo itu sistemiknya kita menyesuaikan. Kalau kondisi cuaca ekstrim kita tambahi seperti kita biasanya kalau kami ya biasanya pakai itu simuksanil itu kan. Bahan aktif simuksanil. Dengan bahan aktif simuksanil kita tambahi dosisnya. Tapi ketika cuaca bagus seperti sekarang misalnya dikurangi sedikit. Jadi itu yang diolah komposisi dari yang sistemik. Kalau kontak pun juga kalau misalnya sudah usia-usia seperti ini bisa juga kita kurangi karena udah daunnya kan udah tua. Terus mungkin 1 drum sepertiga atau 4 on gitu kan bisa. Tapi kalau dianjurkan tetap konstan lah kalau itu. Jadi kita ngolahnya di sistemik gitu. Terus untuk kelebihannya kalau musim hujan itu juga ada kelebihannya. Untuk pemakaian insektisida itu lebih sedikit. Tuh. Tapi funginya yang fokusnya di funginya. Funginya yang paling gawat itu paling kita perhatikan itu di fungisidanya. Kalau jamur. Kalau racun itu kalau kemarau baru. Itu racunnya yang harus Kalau pakai pupuk daun ini? Pakai pupuk daunnya ya kita sesuaikanlah dengan kebutuhannya. Jadi ada beberapa yang menggunakan yang pembesar umbi itu loh katanya. Saya nyoba sih itu pakai pembesar umbi dan hasilnya kalau pakai pembesar umbi ada itu kan dianjurkan kalau di umur di atas 45 kan di aplikasinya. Nah, itu kalau di bawah umur 45 ternyata malah pertumbuhan vegetatifnya, pertumbuhan madet istilahnya madet itu loh. Nebol. Nah, kalau di atas 45 bisa pertumbuhan umbinya katanya bisa maksimal, tapi belum tahu hasilnya. Kalau ini cuma ada teman yang cerita punya gitu. Pengalaman seperti itu. Pakai untuk pupuk daunnya lebih ke itu pembesar umbi ya, atau yang kalau kecil kita memang untuk pertumbuhan vegetatif, untuk pertumbuhan daunnya. Iya. Ini umur berapa ini? Ini sudah umur 80. 80 hari. Ini jenisnya umur 80 masih hijau, sampai sekarang masih hijau. Jadi mungkin ini perkiraan panen mungkin 110-an sampai 120 hari. Jadi nanti kalau panen saya bisa lihat ya? Iya, kalau panen bisa kesini coba. Soalnya saya seandainya di daerah sini cocok bagus ya, coba-cobalah sekali-kali. Gitu. Tapi nanti untuk tomat saya juga penasaran juga. Masalah gitu. Tomat itu saya kelihatannya itu satu pohon tuh bisa sampai 6 kilo 7 kilo. Wah, itu loh. Kalau itu tergantung wiwitan tapi. Tergantung wiwitan. Ya. Hari harus milih hari juga ya. Ya. Ini nandurnya dulu net baik. Balik lagi.
Ya terus Gimana ini? nggak pulang lah, aku juga mau pulang. Enggak, ini tadi saya kan suruh pulang sama Yayang itu loh. Waduh, iya. Katanya mau belanja ikan asinnya habis terus mau Oke, ke supermarket cari ikan asin terasi. Tapi ini di supermarket loh. Kalau Yayang saya itu enggak mau ke pasar itu. Nggak mau ya? Ya, ikan asin itu supermarket, terasi, Ke supermarket uyang juga. aja supermarket. Iya, memang kalau saya beli terasi di pasaran malu. Kalau Malu di ya? supermarket kan enggak. Oh, enggak ya. Kan ambil sendiri gini kan. Iya. Sampai disembunyikan di anu gitu kan udah jadi. Ah, setelah lama-lama ini ngelantur saya mau pulang dulu. Pulang? Mau pulang. Oh ya wes, aku juga mau pulang. Terima ini. kasih ilmunya loh ya. Wes, ya. Kalau pengen kesini loh. Ya